Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Kang Pipin sempat mengutarakan bahwa dari komunikasi yang dijalin PDI ini belum memberikan respon sehingga akhirnya dari PKS sendiri juga membuka jalinan komunikasi dengan Kim Plus. Nah, kemudian juga Bang Doli tadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya komunikasi terbuka untuk siapapun, partai manapun, termasuk dengan PDI Perjuangan. Lalu bagaimana posisi PDI Perjuangan, Bang Andreas? Ya, kita juga terus melakukan komunikasi dengan teman-teman partai yang ada kursinya di Jakarta untuk memperoleh dukungan ya, dan kemudian ya mempertemukan pandangan-pandangan ya untuk bisa melakukan kerjasama gitu. Dan proses ini masih berjalan terus gitu karena kita masih punya waktu sampai dengan 28 Agustus nanti, dan ya tentu di dalam komunikasi ini harus ada take and give ya, untuk bisa ya bertemu di titik tengah gitu, dalam arti bahwa di mana kita bisa melakukan ya kerjasama atau start untuk melakukan kerjasama ke depan gitu. Bang Andreas, kalau take and give artinya ketika berkomunikasi dengan PKS juga menyodorkan nama Rano Karno begitu Bang Andreas, betul, agar supaya deal begitu? Ya, di situ tentu ada alternatif, itu artinya ada opsi-opsi, tentu kemudian dari opsi-opsi itu kemudian dilihat kemungkinan dalam arti bahwa mana yang kemungkinan atau punya peluang dan ruang untuk bisa berkompetisi ya, dan tentu ketika mencalonkan itu orang berpikir untuk bisa memenangkan kontestasi nanti. Oke, Bang Andreas, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, jadi sebenarnya komunikasi untuk saat ini seperti apa dengan PD Perjuangan? Termasuk juga, akankah kemudian sudah bisa dipastikan, kalau saya tadi membaca narasi disampaikan oleh Kang Pipin, kayaknya sudah tak akan bersama Anies hingga ke KPUD nih, Kang? Ya, saya harus sampaikan bahwa keseriusan kami waktu itu untuk mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur, ya, itu sudah kami lakukan, dan ikhtiar kami karena melihat Pak Anies memiliki kemampuan untuk menang dan kemampuan untuk memerintah karena prestasinya memimpin Jakarta kemarin. Tetapi dua kemampuan itu ternyata ada satu yang belum kita dapatkan, adalah kemampuan untuk mendapatkan SK dari partai-partai politik sehingga bisa genap menjadi 22 kursi. Sehingga 40 hari yang kami lakukan, Pak Presiden PKS sudah keliling kemana-mana, kemudian konsolidasi internal partai juga sudah dilakukan, baliho, billboard juga sudah dipasang, dan juga kita sudah berusaha untuk door to door kader PKS untuk mulai mensosialisasikan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Ketika ruang komunikasi ini terhambat, kami tentu bertanya kenapa gitu tidak ada komunikasi. Padahal kami juga ketika misalnya seperti PKB misalnya, kami tidak setuju dengan Pak Sohibul Iman, ayo kita duduk bareng gitu. Jadi ketika duduk bareng sebetulnya itu yang menjadi pintu bagi kami untuk bisa komunikasi ya. Jadi termasuk misalnya dengan PDIP, misalnya kita mencoba untuk gimana kalau kami dukung PDIP di Jateng, tapi PDIP dukung kami di Jakarta, itu juga sudah kami sampaikan. Tetapi ketika itu tidak ada sambutan, maka tentu kami sebagai partai politik memiliki hak untuk mencari pasangan mitra koalisi yang lain yang supaya bisa berlayar. Ya, kami misalnya melihat misalnya Kang Emil, kenapa misalnya diturunkan di Jakarta, memang salah satunya punya kapasitas Kang untuk Pipin, kalau misalkan ada respon dari PDI Perjuangan dengan menyodorkan nama kadernya Rano Karno, bagaimana Kang? Ya, itu tidak terjadi dalam pembicaraan serius ya. Jadi ketika kami sebetulnya kan memahami kalau misalnya PKS pemenang pemilu di Jakarta, maka sewajarnya kalau misalnya kader PKS menjadi wakil gubernurnya Pak Anies Baswedan. Sebagaimana kami juga memahami kalau di Jawa Tengah misalnya PDIP sebagai pemenang pemilu, kami juga memahami kalau posisi gubernur atau wakil gubernurnya juga di Jakarta.
Nah, jadi saya kira pada posisi ini ketika kami melihat sinyal-sinyal baik dari Nasdem dan PKB bahwa ada peluang untuk tidak mendukung Pak Anies Baswedan, maka kami menyiapkan plan B juga. Sehingga plan B inilah yang sedang kami bahas secara mendalam, sehingga kami ingin melihat apakah mungkin dilakukan. Karena sebelumnya kami tahu misalnya dari PKB mengusulkan Pak Anies dan Kaisang misalnya. Terus kemudian dari Nasdem sebetulnya menyampaikan mendukung Pak Anies, tapi wakilnya diserahkan kepada Pak Anies misalnya. Tetapi itu belum keluar SK-nya. Kami ingin melihat keseriusan partai-partai itu, apakah memang benar akan mendukung Pak Anies atau tidak. 40 hari kami menanti keputusan itu, tetapi tidak ada kabar bahwa teman-teman memang serius untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Oke. Baik, ya. Sampai di sana dulu Kang Pipin. Iya, Kang Ujang, kalau Anda melihat Kang Ujang, ini sudah bisa ditangkap ya sinyal-sinyal dari PKS seperti apa. Artinya nampaknya elektabilitas tidak bisa bersuara di DKI Jakarta ya? Iya, saya lihat ada 3 indikasi ya. Ini. Bisa saja PKS itu berubah haluan. Kalau bahasanya Mbak Sira meninggalkan, nggak tahu. Kalau saya bahasanya berubah haluan. Pertama, PKS di beberapa wilayah, di Sumut, di Jawa Timur, di Banten, itu kan mendukung juga Koalisi Indonesia Maju. Satu. Yang kedua, Presiden PKS ketika harlah PBNU, harlah PKB, ada kode-kode mengatakan ajak-ajak dong ke pemerintahan, ya. Jangan Nasdem dan PKB saja. Yang ketiga, ada indikasi di Sumatera Utara ketika Edi Rahman Edi ya diberikan mandat ya untuk membangun koalisi kan tidak memenuhi ya tenggat waktu, sehingga dukungan itu diberikan kepada Bobi. Nah, ini kan terjadi di DKI Jakarta juga, bahwa Anies diberikan tenggat waktu 40 hari dan itu habis di tanggal 4 Agustus. Jadi ya dalam konteks itu saya melihat ada ruang, ada argumentasi, ada pembenaran bagi PKS untuk bisa katakanlah ya berubah haluan. Dalam konteks itu ya tidak bisa disalahkan juga. Karena memang Pak Anies sudah diberikan kesempatan 40 hari untuk membangun koalisi, menambah 4 kursi gitu kan. Nah, dalam konteks tidak ketemu itulah ada contoh ya, ada jurisprudensi kalau bahasa saya di Sumut. Sehingga saya meyakini ya PKS itu ya kalau saya analisa bisa jadi gitu ya akan bergabung ke Kim plus. Saya katakan seperti itu. Dan hanya menunggu waktu saja? Saya melihat iya, karena tadi dalam konteks 3 indikasi ini saya menganalisa kemungkinan besar PKS ya, kan begini, kalau PKS bergabung dengan PDIP, apa untungnya? Ketika misalkan Rano Karno disebut-sebut sebagai calon wakil gubernurnya Anies, PKS tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan PKS menjadi partai pemenang di daerah khusus Jakarta. Nah, dalam konteks itu merugi. Oleh karena itu kita kan bicara politik, kita kan ingin menang. Pasti akan dikalkulasi dengan rasionalitas dan objektif kekuatan dan kelemahan masing-masing ya kandidat. Nah, Anies ini kalau dianggap mohon maaf gitu ya tidak memenuhi syarat tadi atau dalam tanda petik tidak menguntungkan bagi partai politik, ya pasti akan berubah. Apapun itu, karena tadi ingin menang itu. Baik, kita ke Bang Doli. Bang Doli, kalau misalnya komunikasi sudah terjalin dengan PKS, artinya ada tidak tahapan-tahapan komunikasi mengenai pembahasan kira-kira kan di beberapa waktu yang lalu PKS ini kan terus istiqomah menyodorkan kadernya begitu. Artinya ketika bergabungnya PKS di Kim Plus, ada tidak deal-dealan ataupun komunikasi mengenai kursi yang akan diberikan juga kepada PKS dari kadernya sebagai wakilnya RK dari PKS. Ya, betul. Mungkin tidak? Ya, semuanya bisa terjadi, semuanya mungkin ya. Makanya itu sampai sekarang kita belum bisa mengumumkan secara resmi ya pencalonan saudara Ridwan Kamil. Nah, dalam menetapkan pasangan di pilkada ini kan ada prosesnya ya, ada tahapan-tahapannya. Sebelum sampai kepada siapa yang akan kita pasangkan sebagai calon wakil seorang kepala daerah. Atau sebelum di-announce lah, kira-kira begitu. Nah, yang perlu pertama kali kan harus disepakati ya siapa calon yang akan diusung secara bersama gitu. Nah sekarang kan baru Golkar, kemudian partai politik yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju yang baru menyatakan secara resmi, bukan secara resmi lah, yang menyampaikan ke publik bahwa akan mencalonkan saudara Ridwan Kamil. Nah juga walaupun belum secara resmi ya teman-teman PKS juga seperti itu, partai-partai politik yang lain yang saya tadi sebutkan sudah memberikan respon positif juga belum announce. Nah jadi kita masih dalam tahap
meminta kepastian kepada kawan-kawan partai politik ini, kita Komunikasi ya. setuju dan secara resmi menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Nah, baru tahap berikutnya adalah setelah kita catat ya berapa jumlah partai politik yang akan bergabung, baru di sana bicarakan siapa, atau mulai dari kriteria, diskusi dengan saudara Ridwan Kamil ya, siapa yang akan menjadi pasangan calon wakil gubernur untuk Jakarta yang pasangan oleh Ridwan Kamil. Nah, jadi dan kami karena Ridwan Kamil adalah partai Golkar, kader partai Golkar, tentu kami menyerahkan sepenuhnya ya. Kalau memang semuanya sepakat bahwa calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil berasal dari kader partai tertentu, khususnya dari PKS, dan semuanya sepakat, kami juga menerimanya berdasarkan keputusan musyawarah mufakat dari semua partai politik yang mengusung Ridwan Kamil. Oke, ini masih tahap komunikasi ya, tapi PDI Perjuangan bagaimana ini Bang Andreas? Sudah menduga tidak bahwa endingnya akan seperti ini? Strategi apa yang kemudian nanti akan dilakukan oleh PDIP untuk bisa memajukan dan juga memberikan dukungan di Pilkada Jakarta, Bang Andreas? Usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi untuk Anda pemirsa.